Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yaitu 1. Diah Ayu Prameswari, 2. Yulinda Dwi Widyastuti, 3. Rohim Zairoji, 4. Dava Alif, dan 5. Rosinta Aryaningrum. Kenalkan, nama saya Diah Ayu Prameswari, saya dari kelas 11 BDP 2 dari anggota kelompok 4. Di sini saya akan menjawab soal uji kemampuan soal matematika yang pertama, yaitu jelaskan 3 cara bagaimana penarikan kesimpulan secara logika dan berikan masing-masing satu contoh pada setiap penjelasannya. Jadi, pada penarikan kesimpulan terbagi dalam 3 metode. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah pemikiran. Kesimpulan juga dapat dikatakan sebagai sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Pada bahasan logika matematika, kesimpulan adalah suatu proposisi dari beberapa premis atau argumen atau ide pemikiran dengan aturan yang telah ditetapkan. Penarikan kesimpulan dalam logika matematika sama dengan mendapatkan argumen yang tidak bertentangan dengan premis-premis. Kesimpulan yang sah didapatkan melalui metode penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Apa saja sih ketiga metode yang digunakan dalam mendapatkan kesimpulan yang sah? Jadi, ada 3 metode penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Ketiga metode tersebut adalah metode ponens, metode Tholen, dan silogisme. Modus ponens. Penarikan kesimpulan modus ponens mengikuti aturan kesimpulan yang sah untuk jika P maka Q dan P maka Q harus benar. Premis pertama pada modus ponens berupa implikasi, yaitu jika P dan Q, sedangkan premis kedua berupa proposisi tunggal yaitu P, kesimpulan yang sah dari argumen tersebut berupa proposisi tunggal yaitu Q. Sebagai contoh, diketahui 2 premis jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Dan hari ini langit mendung. Premis pertama berupa proposisi majemuk dengan operator logika penghubung berupa implikasi. Premis pertama terdiri atas 2 proposisi tunggal, yaitu P sama dengan hari ini langit mendung dan Q sama dengan hari ini akan hujan. Premis kedua berupa sebuah proposisi tunggal, yaitu hari ini akan hujan. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut merupakan metode penarikan kesimpulan modus ponens adalah hari ini akan hujan. Kita lihat pada gambar di atas. Modus ponens didapat kesimpulan jika premis 1 adalah P maka Q, premis 2 adalah P. Kesimpulannya adalah Q. Contoh, premis 1. Jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis 2, hari ini langit mendung. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah hari ini akan hujan. Kesimpulan yang sah pada modus ponens ini dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran. Hasil akhir nilai kebenaran dari kesimpulan pada modus ponens berupa tautologi. Nilai kebenaran berbentuk tautologi pada kolom P maka Q konjungsi P maka Q dapat menjadi bukti bahwa modus ponens merupakan kesimpulan yang sah atau berlaku. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini. P yaitu diisi benar, benar, salah, salah. Pada kolom Q diisi benar, salah, benar, salah. P maka Q diperoleh benar, salah, benar, benar. P maka Q konjungsi P diperoleh benar, salah, salah, salah. P maka Q konjungsi P maka Q diperoleh benar, 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 benar. Maka itu adalah termasuk modus ponens. Metode yang kedua adalah metode modus tollens. Kesimpulan yang sah dengan metode modus tollens menggunakan kontraposisi dan implikasi. Hasil kesimpulan merupakan penerapan dari kebenaran umum yang menyatakan bahwa jika sebuah pernyataan benar, maka kontrapositifnya juga benar. Diasumsikan jika P maka Q atau PQ bernilai benar dan diketahui ingkaran Q negasi Q bernilai benar. Sehingga agar implikasi dari P dan Q bernilai benar, maka ingkaran P harus benar. Sebagai contoh, diketahui 2 premis jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan, dan hari ini tidak akan hujan. Premis pertama terdiri atas 2 proposisi tunggal, yaitu P sama dengan hari ini langit mendung dan Q hari ini akan hujan. Premis kedua berupa sebuah proposisi tunggal bernilai benar, yaitu hari ini tidak akan hujan. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut menurut metode penarikan kesimpulan modus tollens adalah hari ini langit tidak mendung. Dapat dilihat dari gambar yaitu modus tollens. Premis 1 yaitu
P implikasi Q atau P maka Q. Premis kedua adalah negasi Q, maka kesimpulan yang didapatkan adalah negasi P. Contoh premis 1. Jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis 2 yaitu hari ini tidak akan hujan. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah hari ini langit tidak mendung. Bukti dari kesimpulan yang sah untuk modus tollens juga dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran. Bukti yang benar akan menunjukkan bentuk tautologi pada kolom P implikasi Q, konjungsi negasi Q, implikasi negasi P. Perhatikan bukti bahwa modus tollens merupakan kesimpulan yang sah atau berlaku pada tabel kebenaran berikut. Kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Selanjutnya adalah metode silogisme. Kesimpulan yang sah dari metode silogisme merupakan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus. Silogisme disusun dari dua pernyataan atau argumen dengan sebuah kesimpulan atau konklusi. Aturan dasar penarikan kesimpulan silogisme menyatakan bahwa jika P maka Q dan R keduanya benar-benar, maka jika P maka R juga benar-benar. Sebagai contoh, diketahui dua premis jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Dan jika hari ini akan hujan, maka Doni akan membawa payung. Premis pertama terdiri atas dua proposisi tunggal, yaitu P sama dengan hari ini langit mendung dan Q sama dengan hari ini akan hujan. Premis kedua juga terdiri dari dua sebuah proposisi tunggal, yaitu hari ini akan hujan dan Doni membawa payung. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut menurut metode penarikan kesimpulan silogisme adalah jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Lihat gambar berikut. Silogisme premis 1 yaitu P implikasi Q. Premis 2 yaitu Q implikasi R, maka kesimpulan didapatkan adalah P implikasi R. Contoh premis 1. Jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis 2. Jika hari ini akan hujan, maka Doni membawa payung. Kesimpulan yang didapatkan adalah jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Bukti dari kesimpulan yang sah untuk silogisme juga dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran. Bukti yang benar akan menunjukkan bentuk tautologi pada kolom P implikasi Q, konjungsi Q implikasi R, implikasi P implikasi R. Perhatikan bukti silogisme melalui tabel kebenaran berikut. Kalian bisa lihat tabel di bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada contoh soalnya. Buatlah konklusi dari premis-premis di bawah ini. A. Ada premis 1, jika Erik pengusaha, maka ia berdasi. Erik pengusahanya itu P, ia berdasinya itu Q. Ada premis 2, Erik tidak berdasi. Erik tidak berdasi itu adalah ingkaran dari Q. Ada konklusi atau kesimpulannya, Erik bukan pengusaha. Erik bukan pengusaha itu adalah ingkaran dari P. Jadi kesimpulannya dari pencarian konklusi ini bahwa ini adalah modus tollens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohim Jairoji dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang nomor 2 bagian B. Yang soalnya premis 1. Jika Amir kaya, maka Amir bahagia. Lalu premis 2-nya, Amir tidak bahagia. Di sini kita disuruh mencari konklusinya. Di sini konklusinya yaitu Amir tidak kaya. Di sini kita memakai metode modus tollens. Kenapa modus tollens? Karena modus tollens ini dapat dikatakan kaidah penolakan akibat yang dinyatakan dalam bentuk premis satunya sama dengan P implikasi Q, lalu premis 2-nya sama dengan ingkaran Q. Lalu dari
premis di atas konklusinya yaitu lingkaran P. Nah, di nomor 2 yang B ini P-nya kita ibaratkan yang Amir kaya. Amir kaya itu kita jadikan P. Dan yang Q-nya Amir bahagia. Nah, di premis 2-nya kan lingkaran Q yang Amir tidak bahagia. Seperti modus tollens caranya konklusinya yaitu lingkaran dari P. Nah, di sini P-nya kan Amir kaya. Jadi konklusinya kita tulis Amir tidak kaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Alif, saya dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan soal nomor 2 bagian C. Premis 1, jika ia guru maka ia mengajar. Premis 2, ia tidak mengajar. Pembahasan, jika P ia guru, Q ia mengajar, negasi Q ia tidak mengajar. Kesimpulannya, ia bukan guru. Premis 1, P maka Q itu benar. Premis 2, negasi Q itu benar. Konklusi negasi P itu benar. Bentuk penarikan kesimpulan ini adalah modus tollens. Premis 1. Jika Umi pegawai negeri, maka mendapatkan gaji bulanan. Premis 2. Umi seorang pegawai negeri. Konklusinya adalah Umi mendapatkan gaji bulanan. Jadi kesimpulannya dari konklusi ini adalah modus ponens.